Sudah? Ini permainan. Kalau sudah, silakan eh, dilipat menjadi 4 bagian. Ya, dilipat menjadi 4 bagian. Sebentar. Ya Pak, sudah Pak. Oke, sudah ya. Sebentar saya tak merubah background biar bisa kelihatan. Tidurnya mau gimana? Oke, mohon maaf berantakan ya. Sudah ya, sudah 4 dilipat, dilipat jadi 4 ya. Setelah dilipat jadi 4 dibuka. Dibuka akan menjadi sebuah catatan ya. Ini sering saya mainkan ke adik-adik. Kan 4, jadi 4 lipatan ya. Ada sisi kanan, ada sisi kanan kiri, ada atas bawah. Kan itu. Nah, sekarang dilihat aja gambar apa Ibu. Lebih kuat ke kanan atau ke kiri? Kalau gambar Bapak Ibu lebih kuat ke kanan, ya, berarti Bapak Ibu posisinya orangnya adalah ekstrovert. Kalau gambarnya ke kiri, lebih kuat ke kiri, ya, lebih banyak ke kiri dan banyak yang kosong di kanan, berarti Bapak Ibu orangnya introvert. Ini sederhana sebetulnya, ya kan? Kalau itu pakai background aja. Ya, pakai background aja. Ya, bentar. Mantap, mantap Pak, mantap. Bapak mau, Ya, ini saya kan lebih banyak ke kanan, tapi kenapa saya ngerasanya saya itu introvert ya, Pak? hmm? Ini kan gambar saya lebih banyak ke sisi kanan, tapi kenapa saya tuh ngerasanya saya introvert ya, Pak ya? Kayak apa gambarnya kalau boleh tahu? Seperti ini. Klik bilang. Ya, lebih kuat, ya kelihatan ya. Iya, kalau saya. Ya, belum ya. Oke, ini juga bisa aja. Bisa. Pak, kalau ke kiri semua Pak, nggak ada kanan-kanannya ini Pak. Beneran kiri ini Pak. Totalitas kiri Pak. Saya 100% kiri. Bentar. Nah, ada yang seperti ini. Kiri semua. Nggak dilipat juga udah kelihatan dari tadi. Loh, itu untuk memudahkan sebetulnya, untuk memudahkan dengan lipat itu kan memudahkan. Nah, itu ke kiri ya. Nah, sebentar. Nanti biasanya kalau yang seperti itu ada kasustik. Punya Mbak Leviana nanti ada kasustik ya. Kemudian kita eh, lipat atas bawah. Ya. Ini tadi kan ke kanan kiri kan, sekarang atas bawah. Posisi gambar lebih banyak kuat ke atasnya atau ke bawah. Atas, Pak. Ya.
Ini sederhana, permainan sederhana. Kalau lebih kuat ke atas, ya, itu berarti di dalam mengambil sebuah keputusan, Bapak Ibu menggunakan logika berpikir. Tapi kalau gambarnya lebih kuat ke bawah, berarti di dalam mengambil keputusan lebih menggunakan perasaan. Betul, Sering Bapak. menimbang-nimbang. Betul, Cocok, Pak. Pak. Cocok, Cocok, betul, Pak. Pak. Betul, betul. Betul, Pak. Betul, Pak. Loh, ini sederhana aja lah bahasanya kan. Ini sederhana kan. Nggak usah pakai yang tadi. Mau kita mau lihat kayak apa? Ya. Nah, Kalau garisnya gimana, Bu? kalau imbang, Ya berarti bisa menyeimbangkan ya. Kapan saat menggunakan logika berpikir dan kapan menggunakan perasaan di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya kan? Ini sederhana. Nah, sekarang dilihat gambarnya. Gambarnya di dalam membuat pohon itu sekali tarian garis, ya, pohonnya garis. Sekali tarian atau diulang-ulang menjadi sebuah apa? Pohon. Kalau gambarnya berulang-ulang, itu berarti kondisinya kurang percaya diri. bener ini. Tapi kalau sekali tarian jret itu berarti orangnya percaya diri. Cocok, Pak. Cocok. Loh, saya bukan cocok. Ini yang sampaikan Bu Andar ini tadi harus warna ini kan kita nggak nggak istilahnya bahasanya ini masih sesuatu yang menjadi bahan tanda tanya kan. Sederhananya gitu aja lah. Kita mencari orang yang seperti apa? Orang yang berani, cari yang ekstrovert. Ya. Orang yang nggak berani pasti dia tertutup ke kiri, introvert. Seluruh gambar itu aja. Oh dia suka menolong, ya gampang. Dilihat dari gambar pohon yang dibuat. Ada buahnya enggak? Kalau ada buahnya berarti dia suka menolong. Ada buah, ada bunga, Pak. Nah sekarang gini, ini asik, ya kan? Ada buah, ada bunga. Padahal saya mintanya hanya gambar pohon. Kenapa ada bunga? Kenapa ada gambar pohon yang lain? Ya. Soalnya ada buah. Jadi kan pasti sebelum berbuah kan ada Oh, bunga bunga di di atas, bawah. enggak apa-apa. Heeh. Yang penting Bunga, iya bunga-bunga di bunga di bawah. atas. Bunga di Sama, atas. Heeh. sama kalau itu. Ada ranting, Pak. Apa? Kalau kalau Ya, Nah ini Pak. malah kalau Ada daun sama ranting sama daun sama dahannya, Pak. Mas lalu tadi pohon sama itu aja ya Mas ya? Pohon sama ranting doang ya? Pohon, Ada daunnya enggak? ranting, akar, daun, Oh lengkap. akar juga ada. loh, kita tidak melihat lengkap atau tidaknya. Mohon maaf, setiap goresan pena yang Bapak Ibu buat itu ada maknanya. Misalkan gambar pohon, saya mintakan gambar pohon. Kok di sampingnya masih ada gambar pohon yang lain? Kok ada pagarnya? Kok ada bunganya? Itu beda. Kalau ada pagar, ya berarti Bapak Ibu tidak mau diketahui kehidupan pribadinya, menutup. Kalau ada bunga yang lain atau pohon yang lain di samping pohon utama, berarti di dalam mengambil keputusan masih membutuhkan orang lain. Selalu minta pendapat orang lain. Nggak berani ngambil keputusan sendiri. Mohon izin ulang, Pak. Gimana, Pak? Kalau yang tidak berani. Tadi putus-putus soalnya suaranya. Yang mana Bu? Yang mana Bu ada ini? Yang tidak berani mengambil keputusan itu loh, Pak. Tadi baru saja. Ya, kalau gambarnya, kan tadi saya mintanya gambar satu pohon kan? Iya, betul. Gambar satu pohon. Kok gambarnya itu ada beberapa pohon? Atau ada gulma atau ada bunga yang lain di sekitar pohon? Itu berarti di dalam mengambil keputusan, dia membutuhkan orang lain. Oh, benar, Pak. Cocok, Pak.
Ini real loh, ini sebetulnya nanti Bapak Ibu pelajari di mata kuliah grafis. Diajarkan nanti. Tapi Bapak Ibu kan tidak ke Semarang, tidak praktikum. Izin Pak, ada referensi bukunya ini Pak untuk pelajaran yang ini Pak, yang gambar Ada, itu Pak. ada nanti minta aja sama dosennya nanti digandakan, suruh gandakan aja. Ada bukunya. Ya. Bapak Ibu berhak mendapatkan juga, kan ada mata kuliahnya, ya kan? Kalau ada ranting, ya, seharusnya itu bukan bukan Bapak Ibu kalau ada ranting. Karena Bapak Ibu sudah kalau ranting itu menunjukkan masih goyah dengan saya mau seperti apa, saya mau bagaimana. Belum punya keyakinan, saya harus seperti ini, jret, gitu belum. Ya. Nah ini kalau kita bicara rekrutmen seleksi, kata gambar ya seperti ini sebetulnya. Kita nggak lihat goresannya. Ya. Kalau ada akar, ya, berarti kalau ada akar, berarti ada masa perkembangan, psikologi perkembangan, step-step di perkembangan yang saat itu tidak terpenuhi. Nanti ada mata kuliah psikologi perkembangan. Jadi ada fase perkembangan. Makanya kalau kita punya anak kecil, anak usia usia 3 tahunan, 2 tahunan, 2 tahun 3 tahun itu kalau megang sesuatu pasti dibuang, dilempar. Itu pastinya dia. Ada waktu kecil, waktu kita main seperti itu dilempar, kita dimarahi. Wah, apa dilempar, dimarahi, apa dilempar. Akhirnya fasenya terganggu. Nah, itu akhirnya akan muncul akar-akar di pohon. Mohon izin Bapak izin bertanya Bapak. Siap. Izin Bapak, kan saya pernah mendengar ada istilah ambivert, Pak. Istilah Ambivert. ambivert Pak izin. Ya, Ya ambivert. Itu kategorinya penilaiannya seperti apa ya Pak izin? Kalau Bapak tadi kan menjelaskan extrovert dan introvert. Kalau ambivert itu seperti apa ya Bapak izin? oke. Yang betul seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Anis ya. Pak, gambar saya itu nggak ke kanan, nggak ke kiri gitu loh. Dia posisinya gambarnya kalau dilipat, dibuka itu sama beratnya di tengah. Jadi dia kapan bisa menempatkan diri, ya, kapan dia harus terbuka dan kapan dia harus tertutup. Berarti tergantung situasi gitu ya Pak, situasional ya. Situasional berarti Iya, ya Pak. iya. Terima kasih Bapak. Oke. Dan ini sebenarnya bisa dirubah, bisa kita perbaiki. Kita mau seperti apa? Pak, apakah ini akurat, Pak, atau cuman buat main-main aja? Kalau bisa dibilang akurat atau tidak, insya Allah 90% akurat. Tapi bagi saya adalah permainan. Karena saya nggak bawa bukunya. Saya ikut tes-tes psikologi kayak Steven gitu, Pak. Itu Ya, saya introvert, terus saya suka ikut MBTI itu juga introvert, tapi gambar saya ke kanan tuh, Pak. gambarnya ke kanan. Oke. Iya. Berarti di situ kita lihat garis jenengan pada saat menarik garis, ya, itu sekali atau berkali-kali? Satu kali. Satu kali. Ya. Kalau satu tarikan garis, berarti sebetulnya ibu harusnya orang yang percaya diri. Itu malah saya nggak pedean, Pak. Nah, kalau nggak pedean, berarti ada sesuatu. Mungkin itu ada sebuah defense mekanisme jenengan, ya, yang masih yang terganggu. Kayak trauma atau gimana gitu, Pak. Ya, betul. Semacam mental block ya Pak ya. Ya, mental block. Makanya itu harus diurai, harus diudari, kan itu. Cara mengurainya itu gimana tuh, Pak? Aduh, nggak bisa di sini, Bu. Oh, itu harus ke psikiater gitu, ta, Pak? Ya, kan jenengan punya dosen-dosen. Kontak dosen jenengan aja, nggak usah ke psikolog, nggak usah psikiater, kan gratis. Oh, itu berarti ke apa, Pak? Berarti, Pak, masuknya itu? Ya karena
Bu Alia ini baru semester 1 ya, baru semester 1 itu ke Pak Jamroni aja. Hmm, malu apa ah udah. Oh malu. Oke, nanti nanti semester 2 aja ada yang perempuan. Kalau ini Pak, tadi kan saya mau gambar buah terus males gak jadi. Berarti saya gimana tuh Pak? Nah itu kan berarti Ibu sebetulnya ada kendala gitu loh. Berarti saya gak suka nolong apa gimana tuh? Gara-gara mau Bu- gambar buah terus gak jadi. Terusnya kalau ada buahnya suka nolong lah, saya kok gak jadi gitu. Ya tadi ada mental block tadi, ada sesuatu yang sebenarnya mau kayak gini tapi ada sebuah sebuah yang enggak ah gitu. Ini harus diurai di situ. Ada apa what happen kan gitu. Kayaknya ada sesuatu kali ya Pak. Iya. Ini hanya memang kalau saya buat adik-adik semester 1 biasanya saya kasih seperti ini. Tujuan saya apa? Kalian memahami kekurangan kalian di mana, kalian memahami kelebihan kalian di mana. Yuk, kelebihan dioptimalkan, ya, dipertahankan. Kekurangan disempurnakan. Caranya apa? Oh, saya kurang ini. Yuk, kita bareng-bareng menuju ke sana. Kalau saya misalnya kurang percaya diri. Jadi kalau di kelas silakan kalian bertanya. Setelah kalian menjawab, setiap saya kasih pertanyaan jawab. Salah nggak apa-apa. Kalau saya di adik-adik reguler seperti itu, karena kan mereka baru terbentuk kan. Karena nggak mungkin saya melakukan seperti itu kepada Bapak Ibu kan, udah terbentuk semua. Makanya ambil ini sebuah permainan aja. Izin Pak, tapi ini Pak, tes yang ini Pak sangat ini di penerimaan yang karyawan BUMN Pak, wajib ini Pak, wajib ada ini Pak, tes yang seperti ini Pak, Iya, gambar pohon ini Pak. Ini yang saya bilang ini relevan memang Pak, 90% relevan. ya ini hanya permainan sih. Kalau saya hanya permainan untuk oh ini toh gitu. Jadi daripada kita pakai tadi yang sampaikan Bu Andari ini pakai apa? AI yang sinar merah biru itu kan Aura Pak, iya pakai foto aura aura. itu. Kalau ketemu nanti orang pesisir semua merah semua nanti kalau dipakai AI ya kan. Nanti kalau ketemu orang-orang dari pegunungan nanti biru semua kan orangnya tenang. Nanti kalau ketemu orang-orang yang ahli zikir putih semua. Gimana aja? Makanya saya mau tanya modelnya seperti apa. Karena saya belum pernah itu sesuatu yang akurat dipakai. Tapi kalau yang darah, golongan darah ada memang yang pakai golongan darah. Oh, kalau darah A itu orangnya begini, begini, AB itu begini, ya, bukan golongan C, bukan loh ya, nggak ada golongan C. Oh, adanya. Mohon maaf Pak, ini Ya, kan sebelum sebelum akhirnya saya menggambar, ini sebenarnya saya udah gambar 3 kali pohon. Berarti yang paling akurat tuh yang pertama apa gimana Pak? betul. Yang pertama yang akurat. Oh, karena kata saya tuh ih yang pertama kayak jelek banget. Akhirnya gambar lagi. Terus habis gitu, kalau yang pertama sama yang kedua itu kan di tengah ternyata Pak nggak di kanan. Ya, Terus yang pertama itu banyak rantingnya. Kalau yang terakhir itu nggak ada rantingnya Pak. Karena udah males itu tadi, udah males gambar. yang dipakai yang pertama Bu Alia. Yang akurat yang pertama. Terus juga yang Kayak, itu garisnya saya bikin sekali, tapi di bawah kayak kurang dikit. Akhirnya saya kasih dikit lagi, Pak. Berarti saya 2 kali gambar, berarti ya. Maksudnya apa? Nggak 1 kali tarik, berarti ya, Pak. iya. Makanya di situ ada keraguan di situ. Dengan Hmm. Ibu menggambar 3 kali, itu sudah menunjukkan. Pelin-pelan gitu ya, Pak. Saya nggak bilang pelin-pelan loh, Bu. Ya, enggak emang begitu. Pak. Ini was-wasan juga orangnya. Iya itu. Karena pencemas. Ada sesuatu yang trauma yang dialami. Sehingga Ada nggak berani. sambung. Iya, ada something wrong. Iya, betul kayaknya itu ya, Pak. Iya, makanya harus diurai. Untuk bisa, ini loh saya, kan gitu.
Tapi tiga-tiga Pak, saya berpikir mau gambar buah gak jadi semua itu Pak. Berarti gimana tuh ya Pak? Hmm? Semuanya itu mau saya gambarin buah apel gitu, terus gak jadi males. Masa saya gak suka nolong sih Pak? Eh, Menolong itu seolah seperti panggilan jiwa. Ya, menolong itu panggilan jiwa. Seperti Bu Anies itu suka menolong. Ya, suka menolong yang menghasilkan. Kan gitu. Apalagi ada, Saya nggak pernah narif loh Pak. loh, tapi kan tetap tetap ada bisaronya sih orang ngasih kan Bu. Tidak pernah narik. Ada. Lah iya. Dan juga memang ada hari-hari tertentu yang memang benar-benar saya nggak ambil. Iya, makanya kan itu kan menolong yang yang menghasilkan. Iya. Dunianya dapat, akhirnya dapat. Amin. Kan gitu. Jadi Bu Alia nggak usah takut. Ya. Nanti Saya terurai, tenang ya aja. kayaknya gitu kali ya Pak. Cuman saya kalau nolong suka nolong, cuman buat gambar males aja gitu tadi tuh. Iya, makanya saya katakan ada mental block, ada defense mechanism. Jadi gini, ada sesuatu orang itu dia sebetulnya introvert, sebetulnya introvert tertutup. Tapi dia dia tuh cerewet banget. Kalau di kelas tuh cerewet banget. Saya tanya, gambarmu seperti itu, kok kamu seperti itu? Kamu ada masalah ini, kamu tutupi dengan itu. Nangis malah orangnya. Itu saya Pak dulu. Galau, galau, galau. Saya Bener galau. itu. Malah Tapi kalau udah nangis. pulang sepi gitu ya. Iya. Ya kadang itu ada sesuatu yang disembunyikan, terus kemudian dia eh, dengan pertahanan dirinya biar tidak diketahui dirinya seperti apa, dia melakukan sesuatu yang di sebaliknya. Tapi yang dari Mbak Alia tadi nggak ada analisa apa ya gitu ya Pak? Apa namanya? Mau gambar buah nggak jadi itu nggak ada artinya ya Pak? Nggak Analisanya ada, apa nggak? nggak ada. Kan yang tertera yang digambar. Saya pikir saya pikir nih Pak analisa saya analisa mainan ya Pak ya. Saya pikir sering dikecewa ketika menolong dia sering dikecewain orang. Kayaknya mungkin Bisa, kayak bisa seperti itu. Itu kan nanti setelah ada pendalaman. hmm, Setelah ada pendalaman, ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan psikolog nanti, oh ini toh permasalahannya. Kalau kayak gini kan saya tidak berani menebak, Bu. Pak, kalau ke psikolog gitu, Pak, saya kan orangnya nggak suka ditanya-tanya tuh, Pak. Masa dia gimana cara nguliknya, Pak? Masa tiba-tiba kita datang kayak, ih siapa lo, gak kenal kok nanya-nanya gitu, kayak gimana gitu, Pak? Nah, sekarang kembali ke Bu Aliyah kan, kan gitu. Kalau kalau sudah ada kedekatan dengan dosen atau dengan teman ya, psikolog, pasti akan ngobrol dah. Kita ngobrol kok ya seperti ini, ngobrol seperti ini kalau saya. Oh, kalau ngobrol ini kan ya nggak kerasa ya, Pak. Cuman pernah saya nyuruh adik saya ke psikolog, baru masuk ditanya, iya kenapa, ada masalah apa? Terus kayak kayak gimana ya, Pak? Gak kenal kok tiba-tiba ditanya ada masalah apa ya, bingung ya, Pak. Iya, suruh suruh belajar lebih jauh lagi untuk psikologi konselingnya. Iya, jadi saya mengurungkan niat buat ke psikolog dulu tuh Pak mau masuk terus gak jadi ditanya-tanya kayak gitu mah kayak gak mau cerita gitu Pak orang gimana ya baru baru gak kenal terus masuk ditanya ada apa kenapa kayak ih malah jadi kayak lagi diinterogasi gitu Pak. Nah, memang ada sebagian yang mungkin tekniknya kurang tepat, seolah mengintrogasi. Ya, kebetulan saya kemarin saya tuh banyak banyak dimintai apa ya yang seperti yang saya sampaikan, banyak dimintai tolong orang tua, ya. Pak ini saya nggak mau anak saya nggak mau kuliah, Pak ini anak saya ngurung kamar terus gimana caranya? Udah biarkan dulu aja, ya. Saya step by step, pelan, saya tanya gimana kabarnya. Udah lama nggak saya tanya lagi, Mbak, Mas besok kuliah loh. Jadi kuliah nggak? Oh ya Pak besok kuliah ya. Ya ayo ke kampus.
Nah, ke kampus ajak ngobrol. Kowe iki ning ndi to wis ora ketok, ngilang woi. Nah, jadi seperti teman. Alhamdulillah tadi di kuliah saya dia masuk. Gimana? Kuliah terus. Alhamdulillah Pak, kuliah terus. Dan naik apa? Naik motor Pak. Lah katanya pakai ayah. Enggak, ayah motor ayah udah baik kok. Saya baru baru sebatas itu. Ya sudah hati-hati ya kalau pulang. Ya Pak. Kalau bisa kalau ketemu kan saya tanya, di rumah masih suka ngobrol sama orang tua enggak? Karena dari orang tua, anak itu nggak pernah ngobrol Pak dengan saya Pak. Nah, saya belum masuk ke arah sana. Yang penting anak itu nyaman dulu, dia merasa safe, terlindungi, ya. Baru nanti kita masuk step by step. Jadi nggak hanya sekali ke psikolog langsung selesai nggak bisa Bu. Jadi bagaimana orang itu merasa klien itu ya, atau yang datang itu merasa nyaman dulu, merasa terlindungi. Itu pasti akan dengan sendirinya cerita nanti. Nggak usah diminta, nggak usah ditanya apa-apa, dah cerita sendiri. Kok iso ngono ngopo. Ya, kemudian juga nangani satu anak yang naik tower, ya, yang naik tower di di rumah sakit. Alhamdulillah sudah komunikasi baik. Oh ternyata dia itu butuh ini. Nggak usah khawatir, Bu Alia, santai aja, jangan merasa. Pokoknya tenang aja cerita, tenang nanti. Nanti lama kelamaan pasti akan terselesaikan kok. Kalau mau bercerita. Ya. Mohon maaf, izin bertanya. Siap, Bu Aulia. Untuk mental block itu akan dipelajari di mata kuliah apa ya, Pak? Mental block itu nanti, Terima kasih, Pak. ya, nanti di psikologi perkembangan juga dipelajari, Bu. Nanti ada mata kuliah sendiri, eh, apa sih? Saya lupa, saya nggak hafal mata kuliah masalahnya. Jadi, eh, dia akan membahas tentang eh, PP, PDGJ, ya. Dia akan membahas tentang itu. Saya lupa mata kuliahnya apa. Patologi dan rehabilitasi sosial (PRS). Nanti ada. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti di psikologi perkembangan aja tanyakan sama dosennya. Nggak apa-apa. Kita Izin di sini tanya, Pak. siap Bu Anis. Kalau dulu kan waktu saya kuliah itu kan ada ini ya Pak. Kalau di waktu saya kuliah itu ada ilmu jiwa. Nah, Y, salah satu mapelnya itu ilmu jiwa. Nah, di situ tuh kita diajarkan kayak mikros ekspresi orang gitu loh Pak. Jadi ya. bentuk wajahnya ini kayak gini, karakternya kayak gini. Misalkan sudut apa kedua mata gini, berarti orangnya kayak gini. Itu kalau nanti di ini Pak di ilmu psikolog ada diajarkan juga berarti ya Pak ya. Itu sebetulnya di grafis diajarkan. Tadi kan yang kita lakukan hanya gambar pohon ya. Nanti ada gambar manusia. Ya. Jadi gambar manusia nanti akan ketahuan orang gimana. Kalau nggak Berarti salah kan Berarti kan seharusnya kayak kasusnya Mbak Aliyah itu untuk orang apa seorang sekolah yang sudah mempelajari itu kalau tipenya Mbak Aliyah kan tidak mau kayak diinterogasi ya. ya Sebetulnya bisa menganalisa dari mimik wajah beliau. Kira-kira begitu nggak, Pak? ada yang Akhirnya bisa. Y, akhirnya ya akhirnya kan nanti kan kalau ini memang saya praktekkan ya Pak ya. Waktu dulu kan saya Y. memang kerja di rumah sakit kan pada akhirnya kan kita jadi tahu pasien yang sesak beneran atau sesak karena pikiran tuh akan ketahuan.
Terus pasien Ya, ini memang sakitnya ini benar-benar karena faktor pikiran atau memang fisik, pure fisik itu akan ketahuan. Nah, ini memang saya pergunakan di terapi saya, Pak. Jadi saya kan terapinya ada terapi fisik sambil ngobrol. Nah, memang tadi oke. kata Bapak kan memang harus ada kayak keterhubungan komunikasi dulu ya, Pak. Nah, Ya, kalau saya sih rapot yang baik. kalau saya sih trans emosional dulu. Jadi dia sama kita teksturnya dapat klik. Nah, baru orang itu nanti akan cerita sendiri tanpa kita tuh harus mengulik gitu. Betul. Jadi memang harus menjalin rapot yang baik dulu. Saling percaya dulu. Klik dulu bahasanya gitu. Ya, kalau udah klik itu nggak usah disuruh cerita, dia pasti akan cerita sendiri. Dan kita memberikan advice pun ya, kita nggak seperti menggurui, ngobrol biasa. Ya. Nah, itu yang memang tidak semua orang, tidak semua psikolog memiliki eh, kemampuan untuk ke sana. Mungkin kalau Ini saya kan memang diasah setiap hari di lapangan ya Pak ya. Kalau dulu kan betul. dengan Iya. orang yang karakter berbeda. Tapi ada juga seperti mohon maaf untuk kepercayaan dirinya, untuk melihat kepercayaan diri itu gampang. Di antaranya kita lihat dia kalau pakai aksesoris atau jam tangan itu di tangan kanan atau tangan kiri. Ya. Kalau dia sering pakainya di tangan kanan, ya, beliau biasanya itu orang-orang yang percaya dirinya tinggi. Coba lihat artis-artis. Artis itu rata-rata di tangan kanan. Jarang artis itu tangan kiri. Ini kalau kita memperhatikan. Coba lihat para tentara. Coba lihat para polisi. Ya. Rata-rata di kanan. Karena dia harus percaya diri. Harus yakin dengan apa yang harus dilakukan. Nggak boleh ragu-ragu. Kalau tentara kok ragu-ragu, ke lapangan mati duluan. Kan itu. Harus yakin, harus percaya diri. Ini kalau yang terlihat ya, yang terlihat. Jadi sebenarnya banyak. Kalau kita mau amati itu banyak. Cuman kita melakukan itu atau tidak. Ya. Makanya ada ilmu kauniyah, ada ilmu kauliyah. Kan itu. Nah kauniyah ini yang kadang kita melupakan. Ilmu kauniyah, ilmu alam. Belajar dari alam. Lihat sekeliling kita, lihat eh, masyarakat kita, pohon-pohon yang sekitar kita, kehidupan-kehidupan sekitar kita, itu ilmu kauniyah yang harus kita pelajari. Makanya kalau saya bilang sama anak-anak ya, kalau reguler, manusia dengan pohon pisang itu lebih manfaat mana? Manusia Pak, sopo muni ya. Bahasanya seperti itu. Tuh lihat, banyak manusia yang meninggal nggak memberikan manfaat apa-apa, malah buat kerusakan. Coba lihat pohon pisang. Potong kalau dia belum berbuah. Mau mati nggak? Nggak mau. Dia akan tunas. Dia mau mati setelah ada buahnya dan buahnya sudah tua dipotong pasti mati. Tetapi dia nggak mau asal mati. Di bawahnya itu sudah banyak anak-anaknya yang punya prinsip dan konsep yang sama. Kalau saya belum berbuah, saya nggak mau mati. Manusia ya, nggak memberikan keberkahan, nggak memberikan kemanfaatan, malah buat kerusakan. Ya. Makanya kadang terus lebih lebih mulia mana manusia dengan pohon pisang? Pohon pisang Pak, ngawur meneh. Ah, manusia kan ciptaan Allah sebaik-baik ciptaan Allah kan lebih mulia. Lah berarti kamu yang harusnya melebihi pohon pisang, jangan malah pohon pisang yang lebih mulia daripada kamu. Dibulak-balik. Kalau saya gitu. Ya. Jadi kita harus tahu konsep konsep kauliahnya dan konsep kauniyah. Itu Bu Anis. Bu Anis mana ini? Keluar. Ya di sini memang baru hujan. Oh Ya iya. Pak, itu lagi Iya. Iya baru hujan di sini. sama. Pak, maaf Pak, izin izin itu Pak, pendapat.
tadi Nggih, yang masalah kauniyah tadi ya Pak. Kalau saya kan pernah belajar ilmu genetic mapping. nggih, Jadi mengetahui karakter orang fitrahnya, maksudnya bawaan dari Allah nggih, dengan melalui sidik jari. nggih, Nah, memang hasilnya kan memang banyak sekali Pak. Nah, ini salah satu hasil dari saya itu kan interpersonal saya rendah, intrapersonal saya rendah. Kaitannya nggih. kan dengan tadi gambar saya itu kan apa tadi Pak yang tidak percaya diri banyak goresan tadi. Ya, Dan itu memang benar banget, iya betul sekali. Cuman apakah dengan semakin kita semakin bertambah usia, semakin kita sosialisasi, terus banyak faktor eksternal dari luar, banyak faktor eksternal yang kita dapat dari lingkungan, apakah itu bisa mempengaruhi kita untuk yang awalnya tidak percaya diri bisa menjadi lebih percaya diri, terus yang awalnya introvert mungkin bisa agak sedikit ekstrovert atau mungkin bisa jadi ekstrovert, gitu Pak. ya kalau saya semuanya bisa berubah Bu. Karena lingkungan, ya. Karena lingkungan semuanya bisa berubah. Jadi eh, ada saya lupa ya, yang mempengaruhi kepribadian seseorang, ya, perilaku seseorang itu ada naturalisme, empirisme, konvergensi, dan terakhir natural. Terakhir value. Jadi naturalisme itu eh, misalkan keluarga kiai, ya otomatis nanti anaknya kiai. Nah itu dari gen. Ya. Tapi ada juga yang dari lingkungan. Seperti yang sampaikan Bung Karno, beri saya 10 anak muda, maka akan saya goncang dunia. Naturalisme dibantah oleh empirisme. Empirisme dibantah oleh konvergensi. Tidak bisa. Yang namanya anak kiai, mau kamu bentuk jadi mafia pun, suatu saat dia akan kembali lagi ke habitatnya. Dia akan kembali ke habitatnya. Jadi di sini konvergensi digabungkan antara naturalisme dengan empirisme. Nah, makanya kalau melihat dari sisi ini, semua itu bisa. Kalau kita mau merubah lewat lingkungan. Makanya kalau saya ngajar, ya kalau di reguler kan, oh kamu teman-teman goresannya lebih daripada sekali. Yuk belajar untuk berani menyampaikan. Alhamdulillah, berikutnya mereka juga berani tampil dan lebih percaya diri. Jadi lingkungan sangat bisa mempengaruhi, Bu. Berarti, berarti kayak kasusnya Mbak Aliyah tadi yang beliau kan di apa awalnya tesnya kan introvert introvert terus di sini kan ekstrovert. Berarti eh, aslinya mungkin ekstrovert tapi karena ada banyak faktor eksternal bisa jadi introvert gitu ya Pak ya dengan Kebalik, berbagai kebalik. Karena awalnya kan ke kiri. Awalnya ke kiri, introvert. Awalnya di tengah, Pak. Oh, Yang awalnya di tengah. Ya, awalnya di tengah. Berarti kan ambivert. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya, akhirnya gambar kedua ke kiri. Itu ya. Gambar ketiga ke kanan. Ini enggak sebetulnya tadi punya kan Bu Aliyah kan bilangnya kan apa tadi Bu yang apa waktu Steven itu introvert terus waktu apa yang tes sebelum ini loh sebelum yang MBTI. privat tadi nah, itu kan introvert semua ya tapi kok ya. ternyata pas digambar tadi hasilnya ekstrovert nah kalau akurasinya kan tadi kan Bapak ngendikan kan ini akurat nih 99%. Saya Berarti nggak 90% lah. Saya bukan 90% 99. Ya. kemungkinan ini mungkin apa eh, mohon anu pendapat saya Pak ya untuk Ya. kemungkinan apakah beliau aslinya ekstrovert tapi karena adanya tadi ya banyak faktor eksternal yang mengakibatkan jadi mental block akhirnya beliau menjadi introvert gitu Pak. Kita juga harus melihat dari sisi gambarnya, Bu. Kan saya tidak melihat gambarnya Bu Alia seperti apa.
kalau gambar yang ketiga yang kanan tuh Pak. Jadi kalau yang pertama itu tengah. Berarti kan kata Bapak yang akurat yang pertama itu ya Pak. Ya. Iya, kalau mohon maaf Bu Ali ya, kalau boleh, bisa nggak Oh, dimunculkan gambarnya biar saya bisa melihat. Pak. Eh? Malu jelek. Loh, saya bilang kita bukan melihat baik buruknya gambar loh ya, kita melihat goresan yang tertera. Kalau zoom itu bisa kamera belakang nggak ya Pak? Itu dicoba aja Ibu, saya kurang paham kalau Oh, pakai HP. bentar. Eh, Gimana ya? Tak lihat ini. Harusnya bisa lah. Ya itu. Loh, kayaknya nggak bisa dibalik ya Pak kameranya. Lah gimana ini? Bentar. Jadi gini ya. Jadi memang kalau Hmm, mau Mana ya? jadi nggak apa-apa Seperti ini Pak. mulainya pelan-pelan, mulainya pelan-pelan. Kita eh, lebih banyak lagi mengenal Ini yang ke berapa Bu? Ini yang pertama Pak. bagaimana Yang nggak jadi. keadaan, Yang bagaimana nggak jadi. Oke. apa saja yang dia Yang kedua, itu juga bisa. Yang Yang pertama itu kedua, juga bisa ini belum jadi malah. apa kan lihat. Banyak akarnya Yang ceritanya kedua Pak, itu tapi jelek gak jadi. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau Ini lihat? kita Pak. Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Oh gimana ya? Bentar, ada apa ya? saya ambil Kalau kerudung ada dulu ya Pak. Oh iya iya iya. Pak, mohon maaf. Siap. Sambil menunggu Bu Alia, saya izin membacakan pertanyaan Mbak Lia Ayu yang ada di Oh chat. iya. Ya, apakah seorang psikologi yang baik itu yang lebih mengutamakan perasaan daripada logika atau ditentukan dari seberapa tinggi empati dari seseorang? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Aulia ya. Ini sebenarnya saya udah buka, barusan saya buka, cuma saya lupa untuk menjawab ya. Oke. Jadi sebetulnya kalau jadi psikolog itu adalah empati. Kalau saya empati. Jadi bukan karena logika iya ya, logika iya, perasaan. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai nanti terjadi sebuah transferer kan itu. Jangan terjadi sebuah transferer dan ini sangat rawan. Transfer itu sangat rawan. Maksudnya transferan gini, misalkan saya mohon maaf ya, saya cerita ke misalkan Bu Anis, ya, saya punya masalah, saya cerita ke Bu Anis. Dari Bu Anis saya dapat advice yang menyenangkan saya merasa nyaman, ya. Tiba-tiba muncul perasaan saya suka dengan Bu Anis. Nah ini kalau Bu Anis menggunakan perasaan ini bahaya. Akhirnya terjadi transferan, akhirnya menjadi sebuah yang buruk. Ini juga dialami oleh dosen psikologi kemarin. Akhirnya Pak bilang sama pimpinan, saya jangan jadi konselor dulu Pak. Lah kenapa? Kemarin ada klien yang WA saya bilang cinta sama saya Pak. Wah sudah saya nggak usah jadi. Nah ini namanya transfer karena melibatkan perasaan. Makanya hati-hati. Kalau logika iya, makanya jangan sampai kita meninggalkan logika. Karena perasaan ini sangat rawan, sangat riskan. Apalagi merasa nyaman ya sudah. Itu beratnya psikolog di situ nanti. Kalau jadi seorang psikolog. Diajak cerita, diajak curhat, lama-lama suka. Ya. Jadi psikolog, jadi pengacara itu juga berat. Teman saya ada yang jadi pengacara, ya. Jadi pengacara, dia istilahnya minta untuk pendampingan perceraian dengan suaminya, malah jadi sama pengacaranya. Akhirnya nikah. Jadi dia punya istri dua. Nah ini bahaya kalau menggunakan perasaan.
Ya, kalau empati is okay. Ya, kita gunakan empati is okay. Jadi empati karena di dalam pada saat kita, mohon maaf, pada saat kita memberikan konseling, kalau pasien nangis, ya, boleh nggak kita megang? Nggak boleh. Ngasih tisu nggak boleh. Ngasih tisu nggak Berarti boleh. nangis nggak boleh juga, Pak. Gimana? Ikut nangis nggak boleh juga ya? Nggak boleh. Kita nggak boleh ikut awal. Kita harus tegar. Itu Apalagi ikut lagi. atau apa, Pak? Gimana, Bu Alia? Itu melanggar etik atau apa berarti? Kalau kita ngasih tisu atau ngelus-ngelus misalnya. Yaitu dalam psikologi konseling, ya, dalam konselor tuh nggak boleh kita memberikan apapun. Kita nyentuh pasien tuh nggak boleh. Nyentuh klien tuh nggak boleh. Walaupun kalau jenis kelaminnya sama gitu Pak. Misalnya Iya. saya konsultasi sama Pak Umar nih misalnya. Pak Umar kan kasihan lihat saya, Pak. Sabar ya Mas ya. Jadi nggak Iya, boleh, iya, boleh iya. nggak? Masuk, masuk, Pak. Masuk, masuk. Saya kira tadi hanya yang lawan jenis Pak. Maaf. Iya, iya, lawan jenis bahaya juga tuh, Pak. Nggak boleh etikanya. Iya. Kalau Pak Ya, Umar ke sama saya juga nggak bisa Pak. nggak bisa. Sama jenis pun nggak boleh. Saya pikir Etikanya nggak ngasih, boleh. Kode ngasih etiknya nggak tisu, boleh. saya pikir Baik, ngasih baik Pak. tisu, Bang. ngelus itu bentuk empati kita ke klien, saya pikir Pak malahan. Enggak. Dengan kita memberikan tisu, kita mengelus, ya, memegang, itu malah dia nggak akan bisa loss. Mengurangkan masalahnya nggak bisa loss. Sehingga masih tetap ada yang terpendam. Terus empati yang di sini dimaksud gimana Pak? Ya udah Berarti kita, Pak. udah silakan kalau mau nangis nggak apa-apa. Mau kenceng boleh, monggo. Itu di situ ada tisu, kalau mau ambil tisu nggak apa-apa. Udah gitu aja. Jadi kita semua kalau Jadi dia mau nangis, silakan nangis gitu. Jangan ditahan. Nah, itu bentuk empati kita. Jangan ditahan. Keluarkan aja. Mau kenceng nangisnya, nggak apa-apa. Bebas di sini. Ya, kita bentuk empatinya seperti itu. Jangan terus malah telus-telus kita ikut nangis. Saya juga sama. Saya ngalami yang sama. Ya nggak selesai-selesai nanti. Transfer terjadi nanti. Kalau sama jenis bahaya lagi itu. Pak Umar nanti tanggung jawab. Bahaya, kalau bahaya, sama Pak. perempuan malah dipeluk loh Pak. Saya pikir dengan Iya, memeluk itu ngasih kekuatan ke dia gitu loh. Saya pikir loh Pak ya. Tapi iya, ternyata nggak boleh. Kalau sudah selesai semua, monggo. Selesai. Selesai, besok ketemu, nggak apa-apa. Tapi pada saat saat menceritakan sesuatu nggak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi biarlah dia mengeluarkan semua permasalahannya, unek-uneknya. Itu Bu Mbak Lia Ayu ya. Jadi seorang psikolog memang empati yang diutamakan. Rasa empati, tapi empatinya tidak kita memberikan tisu, kita memeluk, kita ngelus-ngelus enggak. Tapi dengan anggap aja gini, kalau ada teman cerita atau keluarga cerita, oh itu ya. Terus apa yang kamu lakukan? Oh ya, kita aja udah seneng loh. Dia pasti cerita banyak loh. Beda kalau kita diam, cerita diam aja. Dijak cerita meneng wae, mau ditanggapi, nah, pasti kan gitu. Kita hanya ngasih respon, oh itu ya. Terus apa yang kamu lakukan? Oh ya, udah gitu-gitu aja udah cukup sebetulnya. Orang itu hanya didengar, butuh didengar ceritanya, sehingga dia mengeluarkan semua unek-uneknya. Sama semalam juga ada temen dari Jogja ke Semarang. Kesini cuma cerita, Om, aku sakit bisa karo nyonya Om. Lah, lah ono apa? Cerita. Aku malah berani katarsis karo sampeyan Om. Ya ora apa-apa to ya. Akhirnya pulang dengan wajah yang ceria. Karena dia sudah mengeluarkan unek-uneknya. Nyentuh? Enggak, saya enggak nyentuh.
Oke, mohon maaf. Kembali ke Bu Alia tadi, gambarnya bisa dilihat. Ini gambar yang keberapa Bu Alia? Masih 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 mute, masih mute. Oh iya lupa. Yang kedua, Kedua ini berarti ke kiri, kuat ke kiri ya. Terus terus yang ketiganya ini udah dicoret-coret, Pak. nggak apa-apa, kita nggak itu ke kanan ya, Iya, itu lebih kuat ke kanan. Cuma yang perlu kembali lagi ke yang pertama, kembali lagi yang pertama, ya, yang pertama. Coba dilihat di atas itu gambarnya nggak selesai. karena habis, Pak, Ya, kertasnya. iya, yang bawah, yang bawah. Itu ada garisnya ya, garis Enggak. tanah ya. Ini dari yang belakang, dari yang kedua mau bikin akar gak jadi. Nah, itu bukan garis tanah itu. Bukan, ini garis kertas. Oh, garis kertas. Dari gambar yang pertama dan yang ketiga, ya. G, Yang pertama ini kan gambarnya tidak selesai di atas, karena seolah kertasnya habis. G. Ternyata Yang itu bukan kebetulan gitu, Pak. itu bukan kebetulan. Oh, G. Berarti Bu Aliyah itu sebetulnya punya sesuatu harapan yang besar, G. punya angan-angan yang besar, yang sampai saat ini masih belum bisa terwujudkan. Kayaknya banyak ya, Pak. Makanya kan kita harus melihat dari gambarnya kan. Yang belakang itu, yang gambar ketiga itu tadi apa namanya tidak Berat ke sampai bawah. Karena kan kehabisan kehabisan seolah kehabisan kertas untuk gambar bawahnya kan. Yang eh, ketiga tadi. yang bukan yang kedua mau bikin akar tapi kehabisan kertas ke bawah gitu. Nah, berarti Bu Aliyah di situ punya sesuatu yang harus segera diurai. Masalah-masalah masa lalu. Kalau ngomongin masalah masa lalu gitu, Pak, apakah semua orang berarti sakit, Pak? Kan nggak Iya, pasti. ini bukan sakit. Ini bukan sakit, mohon maaf. Ya, kita eh, bedakan. Ya, kita harus bedakan. Ini masa lalu ini sesuatu yang membuat Bu Alia menjadi trauma, ketakutan. Akhirnya menjadi sebuah kecemasan. oh, jadi kalau itu nggak semua orang gitu ya, Pak? Nggak semua orang. Oh, saya mikirnya kan semua orang kan pasti punya masalah, berarti semua orang harus datang ke psikolog, berarti semua orang sakit. Terus Enggak. ya berarti gak usah ke psikolog, lari aja ke Allah. Saya pikirnya gitu, Pak. Ya, memang bisa ke Allah bisa. Kita selesaikan dengan Allah bisa. Tapi itu kan hanya untuk apa ya? Penenang jiwa aja. Tapi itu masih tetap ada gitu loh. Kalau kita nggak ikhlas. Gitu Pak Umar ya. Hmm. Iya Pak, betul. Pak, saya boleh tanya nggak nih? Kayaknya saya tadi ngelihat memperhatikan seru juga nih Pak pembahasannya. Cuman kayak pembahasan Ibu Anis tadi ya, terkait dengan bagaimana melihat apa suatu permasalahan itu misalnya dari seseorang ya, misalnya dari mimik wajahnya, cara dia memandang, cara dia berbicara, gestur tubuhnya gitu ya. Ya, Justru saya kalau melihat apa yang dijelaskan oleh Pak Abdul Rohim terkait bagaimana bisa mengetahui sebuah permasalahan, kebanyakan menggunakan alat gitu ya Pak ya, instrumen pembantu lah. Ibaratnya tadi menggunakan sebuah kertas, kemudian digambarkan, dan juga saya juga tahu beberapa hal instrumen-instrumen psikologi gitu ya Pak ya. Ada yang DIS untuk mengetahui misalnya kepribadian seseorang, kemudian ada juga bakat segala macam, tapi rata-rata semua menggunakan alat gitu ya. Alat itu dalam artian instrumen gitu ya Pak untuk ya. mengobservasinya. Apakah memang seperti itu ya Pak?
terkait dengan ilmu psikologi itu harus ada apa ya? Harus ada alat bantu untuk mengetahui bagaimana kepribadian, bagaimana sikap seorang, bagaimana perilaku seseorang, bukan seperti yang tadi didiskusikan oleh Ibu Anis. Kali Ibu Anis kan dia udah bisa ngeliat tuh muka, mimik, wajah, mata gitu ya, cemberut, kemudian bibir, gigi gitu ya, udah bisa Ya. ngeliat. Mungkin ilmu terawang juga ada juga Ibu Anis. Tapi kalau Pak Abdurrahim dia ngelihat dari apa guratan sebuah apa tangan ya guratan tangan di atas sebuah kertas putih gitu ya. Itu bisa bisa melihat gambaran seseorang dan rata-rata memang yang saya ketahui bahwa bagaimana untuk mengetahui kepribadian seseorang atau permasalahan seseorang pun kalau psikologi rata-rata menggunakan alat gitu. Apa seperti itu, Pak? Ini mohon pencerahannya gitu. Oke, terima kasih Pak Omar. Jadi sebetulnya eh, tidak harus pakai alat. Seperti saya sampaikan tadi, ya, seorang tentara, seorang artis itu kalau pakai jam tangan di tangan kanan. Ya, ini kan bukan alat. Pakai aksesoris di tangan kanan kan bukan alat. Nah, di sini menunjukkan biasanya orang-orang yang seperti orang yang percaya diri tinggi. Kemudian memang sampaikan Bu Anis itu benar. Itu bagi orang yang sudah terbiasa membaca. Sudah terbiasa membaca gestur, dia akan bisa menjawab. Bukan terawang berarti ya, Pak. Bukan terawang, itu sudah terbiasa menghadapi. Mohon maaf. Ya, Tapi di dalam ilmu psikologi ada nggak yang kayak gitu, Mbak? ada Membaca Pak, mimik wajah ada ya, Pak? ada, ada. Oh iya iya, boleh tuh nanti belajar saya nih. Jadi memang itu kebiasaan Pak. Makanya kalau kita melihat orang itu melihat dari mimiknya sudah bisa kelihatan, oh ini orang ini sedang seperti ini, seperti ini. Misalnya kalau ada orang ini berbohong gitu ya, Pak. Misalnya apa alisnya kayak gini. Saya bener nggak Bu Anis sih? Ada ya Ibu Iya, ilmu Pak. itu ya? Iya. Kebetulan Ada kan ya? saya dulu ketika perawatan, memang ada ilmu jiwa. Jadi ketika kita kasus-kasus kayak tiba-tiba ini pasien sesak nafas, itu karena memang dia ada GERD atau dia ada something wrong masalah depresi itu kelihatan, Pak. Orang pingsan itu dia pingsan beneran sama enggak itu kelihatan. Itu tapi memang akhirnya kayak jam terbang ya, Pak, karena Iya, setiap hari kan betul. hanya kerja kan, ya akhirnya kan lama-lama kan. Betul jam terbang. Betul itu. Kalau nggak, kalau jam terbangnya kurang, tetap sulit Pak Umar. Oh iya, siap siap Pak. Berarti memang benar ya kalau kayak di kepolisian itu kan ada juga ya Pak. Memang ilmu psikologi klinis tuh digunakan ya Pak untuk pemeriksaan misalnya ya. Ya, Kalau pemeriksaan BAP tersangka gitu ya Pak ya. Mungkin ya. kalau ketika dia membuat sebuah apa pernyataan berbohong gitu, mungkin ada ilmunya yang bisa kita gunakan untuk mengetahui sejauh mana orang itu memberikan keterangan benar atau tidak gitu ya Pak. Bisa Pak. Jadi memang eh, kalau biasanya dari kepolisian itu banyak diwawancaranya. Dia fokus di wawancara. Ya, diwawancara seperti apa, bagaimana. eh, Nanti di situ akan ketahuan. Ya, dia berbohong atau tidak. Tapi tetap untuk lebih meyakinkan harus pakai alat memang. Ya. Maksudnya kalau terawang menerawang itu di bawah di belakang saya itu banyak pusaka Pak, banyak keris itu Pak. Banyak itu ya Pak. Banyak itu Pak Bapak kerisnya. kolektor juga ini barang antik. Makanya sering saya tutupi kan gitu, biar nggak kelihatan. Ya. Kata Jadi kalau berbohong apa ya, kalau orang megang hidung lagi bohong Pak. Terus saya kalau lagi ngobrol sama orang hidung gatel suka bingung gitu loh Pak. nggak juga Bu, nggak. Makanya ini butuh jam terbang. Kita harus mengetahui karakter. Oh, karakter orang ini seperti ini. Gerakannya biasanya beda, Mbak. Antara bohong sama gatel hidung tuh beda Ya, biasanya. Sama kerlingan matanya tuh beda. Kalau saya sih biasanya ngelihatnya dari mata sih, lebih ke mata dia nggak bisa dia bohong. berani natap Itu atau enggak? itu Pak, Pak dan Bu Anis mohon maaf saya itu kalau ketemu orang paling nggak bisa
natap mata, takut. Jadi pasti saya bakal berusaha menjauh gitu, menghindar mata. Akhirnya kelihatannya tuh kayak kalap gitu, apa ya kalap? Bahasa Indonesianya apa ya Pak? Kayak ketakutan gitu. Jadi Jangan saya kayak sering-sering, Mbak, ditatap matanya. Jangan Pak, sakit Pak nanti Pak Umar. Iya. Kalau ditambah matanya sakit nanti. Enggak apa-apa Bu Ali ya. Jadi enggak usah khawatir ya. Semuanya nanti akan ada penyelesaian. Ya kalau Ibu Aliyah mau istilahnya bahasanya pasrah sama di atas ya full pasrahnya, jangan setengah-setengah. Totalitas kafah. Kalau nggak kafah ya akhirnya tetap tetap kembali lagi gitu loh. Itu hanya sebagai eh, apa ya nyelamur ya bahasa Indonesianya ya. Kamuflase, manipulatif. Ya sebagai manipulasi, kamuflase aja. Jadi sebagai pelarian lah. Kalau dalam psikologi sebagai defense mekanisme, mekanisme pertahanan diri biar tidak ketahuan. Masalah bagi saya itu ya kadang saya orangnya agak aneh memang. Jadi bagi saya itu hidup adalah pilihan. Mau nggak mau kita harus milih. Dan hidup adalah masalah. Pilihan apapun yang kita ambil pasti akan bermasalah. Akan ketemu dengan masalah. Maka kalau saya bilang hidup adalah pilihan dan hidup adalah masalah. Dan kita jangan pernah lari dari masalah. Hadapi. Jadi Bu Alia nggak usah takut. Hadapi aja Bu Alia. Ya. Anggap aja di belakang saya masih ada Allah yang akan membackup semuanya. Kan gitu. Ikhtiarnya ada, ya, pasrahnya ada. Itu Pak Amar ya. Iya, Pak. Bapak saya mau bertanya Ya. yang tentang alis mengkerut yang seperti ini. Akhir-akhir Ya, ini kan saya gimana? banyak stres ya Pak ya. Maaf suara saya. Terus kayak di luar pekerjaan, kalau saya sudah sampai ke rumah, otomatis itu tuh jadinya gimana ya? Saya sering begini juga Pak. Kalau itu saya suka berbohong atau gimana ya Pak? Aduh, mau berbohong langsung. Aduh, Gas itu Pak. Di mana-mana. iya, jangan menjudge diri kita jelek lah. Yuk kita judge diri kita itu baik, ya. Soalnya Karena saya Tuhan itu akan sesuai dengan prasangka umatnya. Kalau prasangka kita buruk ya itu akan terjadi. Maka berprasangkalah yang baik, Bu Leviana. Jangan, wah berarti saya stres, no. Lah jangan, saya sehat. Ya. Munculkan aura-aura positif dalam tubuh kita. Katanya Pak Umar seperti itu. Alis mengkerut tuh banyak pikiran, Mbak. Oh, banyak pikiran ya. Betul, Kan betul, belum terselesaikan. betul. Nggak tahu ya kalau saya bilangnya gitu. Bukan makin tua ya, Bu. Makin tua makin mengkerut gitu ya. Makin tua makin kurus makin mengkerut ya, Pak Umar ya. Kita nggak bisa langsung menjudgment seperti itu, Bu Agnes ya. Jadi kita harus melihat situasinya seperti apa, bagaimana. Memang mungkin pada saat di kerjaan nyantai, kelihatan santai. Tapi setelah sampai rumah, kok tiba-tiba Alisa mengkerut, mengkerut ya. Berarti situ sebenarnya harus mengerut kita sedang berpikir. Kan gitu. Sedang memikirkan sesuatu. Nah, Bu Ana, Bu Leviana ini sedang memikirkan apa? Ini kayaknya tadi bahasnya masalah rekrutmen deh kok sampai ke sini. Saking serunya di kuliah malam ini. Gitu loh, Pak. Bahasanya Kelas kemana-mana ini. Seru Pak, seru Pak, betul. Lah ya ini gara-gara tadi ada seleksi-seleksi itu rekrutmen seleksi dan penempatan nah, membahas terkait apa Bu Adriana pakai AI tadi akhirnya sampai kemana-mana ini. Tapi tidak apa-apa ya. Hanya untuk tambahan wawasan. Kalau nggak gitu kita nggak akan tambah wawasan gitu.
Ternyata 9:30 toh sudah ini. Tidak Iya terasa. Pak, betul, Iya, setengah Pak. 10 Terasa Di ini. WIB, di WIB ini setengah WIB. 10 ini. Ya, Iya, WIB. tidak terasa Oh ya. gitu. Oke, gitu Mbak Leviana. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa alis mengerut itu sedang bermasalah. Yang jelas sedang berpikir iya, sedang memikirkan sesuatu iya. Entah memikirkan sesuatu gimana? Ya, mungkin itu secara tidak sadar ya Pak ya. Saya suka ini mengkerutkan alis gitu kayak begini. Begitu. Saya suka seperti itu secara tidak sadar soalnya Pak. Tidak apa-apa. Nanti lama-kelamaan hilang. Kalau sudah masalahnya sudah tercairkan step by step satu demi satu nanti pasti nggak akan seperti itu. Terlalu banyak beban pekerjaan yang dibawa pulang ke rumah. Katanya Pak Umar gitu. Iya kan. Atau mungkin ketika pulang ke rumah serasa ada masalah mungkin. Masalahnya di rumah. Masalahnya nggak ada yang temen nih, Bu Anis. Oh, iya. Nggak ada tempat berbagi mungkin Pak. Iya, makanya Iya, nggak ada yang temen. Jangan langsung iya. gitu toh, Pak. Nggak ada yang temeni gitu toh, Pak Umar. Tapi emang dia Sama jarang. jangan pakai perasaan loh Pak, bilang gitu loh Pak. Gimana, Bu Leviana? Ini nebak-nebak semua malahan. Ampun loh, Yi, kalau betul nakal loh, Yi. Oke, masih ada yang mau disampaikan, mau didiskusikan? Kan ini udah 9:30. Kasihan yang dari luar Jawa ini kalau luar Jawa udah 10:30 ini. Luar biasa, Pak Im. Biasa di luar, Iya, bukan luar biasa di biasa. Orang lapangan oh ya, Pak ya. Iya, orang lapangan biasa biasa di luar, bukan luar biasa. Oke, cukup untuk diskusi kita di malam hari ini. Mungkin nanti minggu depan kita sambung lagi yang lebih seru, ya. Karena nggak tahu Pak Umar kemarin nggak muncul sih. Iya Pak. Iya. Saya kalau udah muncul nih suka ngerusak suasana biasanya Pak. Enggak Pak, Pak Umar tuh nggak merusak suasana. Meramaikan suasana menjadi orang Meramaikan. berpikir. Karena apa yang Nambah disampaikan seru Pak ya. Umar tuh mesti berseberangan kan itu. Harus biar Iya. seru Pak. Kalau Ya, sama akhirnya menjadi nanti nggak seru. seru. Iya. Oke, cukup untuk diskusinya. Nanti bisa kalau mau dilanjut ke grup boleh. Ya. Kalau Japri jangan nanti transferer katanya Bu Anis. Ya. Kalau Japri nanti jadi transferer. Ya di grup aja lebih enak kan itu. Nanti Pak Umar bisa bisa marah-marah sama saya. Kenapa kok Japrinya ke jenengan? Kok nggak ke saya gitu? Ini bahasa transfer kayaknya viral nih bentar lagi ya. Siap, siap. Oke, saya kira kita kira untuk diskusi kita malam hari ini kita cukupkan. Nanti minggu depan kita sambung lagi menjadi lebih seru. Ya, nanti yang disampaikan Bu Andariani tadi terkait dengan AI-nya, ya, karena ini sama-sama tidak tahu AI yang digunakannya seperti apa. Yang jelas tadi kalau orang pesisir itu pasti emosinya tinggi, emosi tinggi pasti merah. Kalau orang pegunungan itu dia silent, dia pelan, ya, karena dia di sana pegunungan itu sejuk, jadi hatinya pun sejuk, hawanya pun sejuk, sehingga saat
lihat pakai AI pun dia akan merasa biru. Ini karena pengaruh dari lingkungan juga. Dan ini hanya berlaku saat itu. Misalkan pada saat, ya kita nggak usah jauh-jauh pada saat kita ditensi. Kalau kita habis marah, kita ditensi, tensi kita pasti tinggi. Ya, sederhananya seperti itu. Karena saya pernah di rumah sakit, saya marah-marah, setelah ditensi, tensi saya tinggi. Lupa tensinya kok 180. Enggak apa-apa, wis. Isi saya, "Lah, makanya jangan ngomong Thomas. Dur toh." Nah iya, bahasanya seperti itu. Nah itu AI yang dimaksud Bu Alia tadi mungkin seperti itu pada saat itu. Ya, makanya dengan sekilas gambar tadi, paling tidak eh, sederhananya bermain-mainnya seperti itu. Extrovert, introvert, logika, perasaan. Nanti dari goresan gambar pohon bisa kita urai lebih jauh lagi. Nanti di mata kuliah grafis, Bapak Ibu bisa belajar. Minta bukunya sama dosennya. Bu, minta bukunya dikopikan, dikirimkan, boleh. Ya, atau nanti main ke kampus sambil lihat-lihat atau mungkin jadi testi juga. Aku tak jadi testi lah. Gimana caranya rasanya yang ada pas ke Semarang. Oke, itu saya kira untuk diskusi kita. Mari kita akhiri diskusi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Pak. Sama-sama. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Abdul Makasih, Terima kasih, Pak. mohon Rohim. maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan buat Ya, semua. makasih Pak. Sama Pak. Selamat Sehat-sehat semua. istirahat. Ya, sehat-sehat semua. Istirahat, Pak. Saya izin live, ya.